KF-21 Boramae menjadi proyek katalis bagi Indonesia dan Korea Selatan alias Korsel. Karena dalam proyek KF-21 Boramae banyak sekali melibatkan perusahaan dan insinyur Indonesia serta Korsel. Maka alangkah baiknya Korsel dan Indonesia menurunkan ego masing-masing demi terwujudnya KF-21 Boramae. Jika ego masing-masing sudah diturunkan, maka KF-21 Boramae bisa segera jadi dan terbang perdana. Menyoal penerbangan perdana KF-21 Boramae akan dilakukan pada tanggal 6 Juni tahun 2022. Untuk menyambut penerbangan perdana KF-21 Boramae, Korsel dan Indonesia sedang sibuk merakit prototipe 004 dan 006. Di pabrik Kaisacheon, 4 dari 6 prototipe, unit 1-4, kursi tunggal, telah dirakit, dan unit 5 dan 6, kursi ganda, sedang dalam proses perakitan. Unit 1 dan 2 juga dilengkapi dengan mesin. Di dalam pabrik, 3 atau 4 teknisi duduk di sekitar kokpit unit 3 dan 4 yang telah dirakit, melihat ke panel instrumen dan melakukan berbagai pengujian. Lapor news.v.daum.net. Sedangkan prototipe 003 lebih mencolok bagi Indonesia karena ada gambar Garuda merah putih di sana. Unit 1 hanya memiliki teks dasar abu-abu dan putih, tetapi unit 3 memiliki kepala elang merah dan putih dengan latar belakang biru, ujar Daum. Teknologi yang dibenamkan ke KF-21 Boramae juga bukan kaleng-kaleng. Setidaknya ada segala piranti lunak masa kini nan canggih termasuk radar AESA. Contoh ialah Infrared Search and Track, IRST, yang bisa melacak jet tempur siluman musuh. Jika jet tempur generasi 4.5 yang memiliki teknologi IRST memang dapat melacak pergerakan jet tempur generasi 5 di jarak tertentu, dari adanya IRST maka jejak infrared panas yang dihasilkan jet tempur generasi 5 dapat dengan mudah diketahui. Lapor breakingdefense.com. Untuk membuat KF-21 Boramae sendiri tidaklah mudah. Perakitan sampai harus menggunakan puluhan ribu baut dan mur yang kemudian dipasang secara teliti satu persatu. Anda mungkin membayangkan jenis ban berjalan yang mungkin Anda lihat di jalur perakitan mobil, tetapi ini benar-benar berbeda, kata Kim Jun Myong, Kepala Departemen Operasi KAI dikutip dari hani.co.kr. Pesawat tidak bisa dilas karena terbuat dari aluminium dan bahan khusus lainnya. Kami merakit badan pesawat dan memasang sayap ke badan pesawat dengan mengebor banyak lubang di kedua sisi untuk memasukkan paku keling. Satu sayap membutuhkan lebih dari 10.000 paku keling. Tambah Lee Il-wo, seorang insinyur senior di proyek KF-21. Dalam tubuh KF-21 Boramae, Lockheed Martin AS juga menyuplai 21 teknologinya ke Korsel. Pada tanggal 30 November, Departemen Luar Negeri AS, yang mengawasi pemberian lisensi ekspor, memberikan izin kepada Lockheed Martin untuk menyerahkan 21 teknologi yang dibutuhkan untuk proyek KF-X. Kata seorang pejabat di Defense Acquisition Program Administration, DAPA, dikutip dari Korea Jeongnam Daily. Setelah pemberian lisensi ekspor, Kementerian Pertahanan Korea, Kementerian Luar Negeri dan pejabat DAPA mengadakan negosiasi lebih lanjut dengan perunding AS, ujar Jeongnam Daily. Namun Lockheed Martin menolak ekspor 4 teknologi inti untuk KF-21 Boramae yang untungnya sudah bisa dibuat oleh Korsel. Keempatnya ialah Multifunctional Phase Array Radar, AESA, Infrared Search and Tracking Equipment, ISRT, Electro-Optical Targeting and Tracking Equipment, EOTGP, dan RF Jammer, RF Jammer. Tetapi ketika pemerintah AS menolak untuk melakukannya pada tahun 2015, Korea mengejar pengembangan independen dan berhasil secara mandiri mengembangkan radar dan pencarian inframerah, DEL. Papar Kook Bang Dema. Karena segala teknologi terkini dicangkokkan ke sana, analis militer Abraham Ait memprediksi KF-21 Boramae akan jadi jet tempur fenomenal. Dengan program Su-57 Rusia terhalang oleh produksi yang sangat kecil, program TFX Turki yang tampaknya terlalu ambisius sangat bergantung pada teknologi asing dan berasal dari negara dengan basis teknologi domestik yang jauh lebih terbatas, dan pesawat tempur Project AZM Pakistan diharapkan dapat dibangun di sekitar China daripada teknologi asli dan ditambah penekanan berat pada pengurangan biaya seperti JF-17 sebelumnya. Ini membuat KF-X sebagai pemimpin di antara program generasi kelima asli di luar China dan Amerika Serikat, tulis Ait dalam The Diplomat. Sementara itu Indonesia akan membayar sebagian biaya pembuatan KF-21 Boramae dengan komoditas ekspor. Ia bisa berupa batu bara, gas bumi, hingga minyak sawit dan lain sebagainya. Publik Korsel yang mengetahui jet tempurnya hendak ditukar dengan minyak sawit sebetulnya marah.
Minyak kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng terutama digunakan untuk menggoreng makanan ringan seperti kerupuk udang. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana membawa minyak sawit senilai 480 miliar won ke Korea dan mencernanya. Apalagi minyak sawit bukanlah minyak sehat karena banyak mengandung asam lemak jenuh, lapor Hankuk Ilbo. Namun DAPA Korsel menjelaskan bahwa bukan hanya minyak sawit saja yang akan dipilih, melainkan gas alam di mana Seoul masih membutuhkannya dalam jumlah besar. Dari sudut pandang kami, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah sumber daya alam. Indonesia yang memiliki luas lebih dari 9 kali luas daratan Korea merupakan negara yang kaya akan sumber daya yang kaya akan minyak, gas alam, LNG, dan batu bara bituminous, ujar DAPA. Bahkan seorang komandan militer Korsel ingin agar Seoul menyewa salah satu pulau di Indonesia untuk latihan militer negaranya sebagai tukar guling KF-21 Boramae. Beberapa orang bahkan datang dengan ide untuk mendapatkan satu pulau dari Indonesia yang memiliki lebih dari 10.000 pulau. Tetap saja, sulit untuk melakukan pelatihan militer di wilayah sempit tanpa merugikan penduduk, jadi mari kita punya pulau tempat kita bisa berlatih sepuasnya, ujar Hankuk Ilbo. Saya ingin menyewa sebuah pulau di Asia Tenggara dan berlatih dengan benar. Namun, sulit untuk menetapkan harga yang sesuai untuk pulau itu, sehingga kenyataannya dipertanyakan, kata Komandan AD Korsel yang tak mau disebutkan namanya tersebut. Meski diejek minyak sawit Indonesia oleh publik Korsel, nyatanya Seoul punya ketergantungan besar kepada Indonesia. Karena ribuan insinyur Korsel tergantung kepada Indonesia, di mana jika Jakarta Gulung Tikar tak mau melanjutkan proyek maka mereka terancam jatuh miskin. Kai sendiri memikul beban untuk memelihara dan memanfaatkan para insinyur pesawat tempur yang berpartisipasi dalam pengembangan KF-21. 1.600 insinyur Korea berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi jika pembangunan dasar selesai cepat atau lambat, mereka akan kehilangan pekerjaan. Dalam hal ini, dikatakan bahwa tenaga pengembangan pesawat tempur yang dilatih Korea Selatan untuk pertama kalinya pasti akan terbunuh, tulis The Jongang dalam artikelnya. Setelah itu nasib insinyur dan industri Korsel juga tergantung pada ekspor urea Indonesia. Indonesia memang mengekspor pupuk urea dan urea murni untuk menjalankan roda industri Korsel. Menteri Perindustrian Seoul Moon Sung-wook dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman, MOU, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama bilateral. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Indonesia akan mengirimkan sekitar 120.000 ton urea per tahun ke Korea Selatan. EUL membeli rata-rata 370.000 ton urea untuk keperluan industrinya setiap tahun yang terus berkembang. Indonesia adalah negara yang dapat menjadi pemasok stabil urea kita mengingat volume produksinya, tingkat pertukaran ekonomi bilateral dan kedekatan geografis, kata Kementerian Perdagangan Korsel dalam sebuah pernyataan dikutip dari Korea Herald, Kamis 3 Februari 2022. Kedua negara sepakat untuk lebih meningkatkan kerjasama pada keseluruhan rantai pasokan di masa mendatang, tambahnya. Nah, menurunkan ego Korsel dan Indonesia memang penting bagi keberhasilan proyek KF-21 Boramae dan menyelamatkan ribuan insinyur dari pengangguran.